Mari saudara-saudara, teman-teman semua yang ikut dalam ibadah GC pada siang hari ini, mari kita siapkan hati kita mau Tuhan. Kita mau bersyukur buat Tuhan hanya karena Tuhan saja kita bisa ada hingga hari ini, kita bisa kuat, kita bisa sehat, itu semua karena Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi kita katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku,
bukan kami sendiri, Tuhan. Kaulah sahabat, Kaulah teman kami, dimanapun kami berada, Kau ada. Besar setiamu, Tuhan. Besar setiamu, Tuhan. Oh, la 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 Kuria la la basina tanah la la kuria la la basandora la base. Ini hidup kami anak-anakmu, kami serahkan seluruhnya dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan. Kami butuhkan Engkau, kami memerlukan-Mu, Tuhan. Ya la 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 ya la 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 ya la Kau yang termanis dalam hidupku, Engkau yang terbaik, Tuhan. Ajar kami lebih mengasihi-Mu, lebih mengasihi-Mu, Tuhan. Oh yang Maha Besar, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Hanya Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Ya Bapa, Engkaulah Tuhan, Engkaulah sumber sukacita kami, Tuhan. Berjalan bersama-Mu, ada kehidupan bersama kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan kami rindu memuji muliakan nama-Mu lebih lagi.
Biarlah Tuhan Engkau bertata di atas puji-pujian kami, dan biarlah puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami semua yang siap memuji muliakan Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Semua siap memuji muliakan Tuhan? Semua bersukacita, amin. Kita akan bersorak memuji muliakan Tuhan. Aku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan, dan bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan, dan bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sekali lagi katakan na 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 na, na 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 na, na 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 na. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji. Segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Amin. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan. Kita izin untuk Kevin, kita ada persembahan. Oke, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Mari semua teman-teman yang siapkan HP-nya, QR code-nya.
Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan, sambil kita juga siapkan hati dan pikiran kita mau terima firman Tuhan. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenasbah Kau Allahku. Katakan lingkupiku, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenasbah Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenasbah Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenasbah Kau Allahku. Ku tenasbah Kau Allahku. Ku tenasbah Kau Allahku. Kami serahkan hambanya yang membawakan firman Tuhan. Terima kasih Bang Edu. Shalom adik-adik, shalom teman-teman. Sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita satukan hati kita dulu yuk. Kita mau berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena sampai siang hari ini kami masih merasakan berkat Tuhan, kuasa Tuhan, urapan Tuhan yang begitu nyata buat kami. Tuhan, sebentar kami mau dengar-dengaran dengan Tuhan, mau sharing tentang firman Tuhan, biar Tuhan yang ajari kami agar kami mengerti Tuhan apa yang Tuhan maksudkan ke dalam firman. Berkati aku juga Tuhan yang mau sharing kepada teman-teman semuanya, biar kiranya apa yang aku ucapkan itu berasal dari Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa kasih Kristus agar ketika kami mendengar firman Tuhan, mendengar sharing firman Tuhan, firman bisa jatuh ke tanah yang subur dan berbuah manis dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang siap dengar firman, katakan bersama, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya?
Kita mau sharing firman Tuhan dulu ya. Hari ini aku mau bawa tentang Kisah Para Rasul 4 ayat 1-2, cerita mengenai si Petrus dan Yohanes. Kita lihat dulu ya, aku mau sharing dulu. Mau share. Nih. Nah, kakak hari ini mau ambil, kita kita kasih tema tentang kuasa untuk menjadi saksi. Kalau bahasa kerennya itu power of testify gitulah. Nah, jadi ceritanya ini nanti kita baca di rumah masing-masing aja ya karena cukup panjang. Nah, jadi ceritanya ini mengenai tentang Petrus dan Yohanes di Mahkamah Agung. Kenapa mereka bisa sampai di Mahkamah Agung gitu? Kenapa sih mereka bisa di Mahkamah Agung gitu? Mahkamah Agung itu adalah sebuah pengadilan gitu. Bahasa sederhananya itu sebuah pengadilan. Ketika seseorang masuk Mahkamah Agung, berarti mereka sedang berbuat masalah gitu kan. Masalah apa yang mereka buat gitu? Kok mereka bisa berbuat masalah gitu? Nah, sekarang pertanyaannya adalah masalah seperti apa yang mereka buat? Apakah masalah seperti yang ada di mata manusia atau yang ada di mata Tuhan? Gitu kan? Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi di Kisah Para Rasul 4 ini, kita mundur dulu di Kisah Para Rasul 3. Itu menceritakan yang perikop pertama itu menceritakan tentang ada satu orang yang lumpuh yang menerima mukjizat dari melalui Petrus dan Yohanes gitu. Nah, ceritanya adalah ketika mereka mau masuk dalam sembahyang gitu, terus mereka melewati satu pintu dan di sana ada seorang yang lumpuh sejak lahir. Nah, yang lumpuh ini cuma minta sedekah gitu. Dan dia cuma mau minta makan. Tetapi mereka berdua ini bilang gini di Kisah Rasul 3 ayat 2. Kita baca ya. Coba aku minta tolong dong siapa ya? Grace dong boleh bacain Kisah Rasul 2 Kisah Rasul 3 ayat 2. Sudah dapat Grace? Sebentar Kak, ada mama. Oh iya. Kisah Rasul 3 ayat 2. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Langsung ke ayat 6. Ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Nah, itu kan kalau seandainya kita sebagai orang yang lumpuh itu, mungkin kita akan berpikir gini, gila kali ya gue mau minta duit kok mau buat makan, dikasihnya kata-kata gitu. Tapi apa yang dilakukan sama si orang yang lumpuh sejak lahir ini, dia cuma diem aja gitu. Dia kayak ya udahlah, either dia cuman kayak ya udahlah atau gimana lah dia, atau dia percaya gitu. Nah, dalam konteks ini kita ambil dia percaya aja gitu kan. Tapi dengan dia mau percaya aja dan akhirnya dia jalan. Nah, ayat 7 itu bilang ini. Lalu ia memegang tangan kanannya. Ia ini si Petrus sama Yohanes itu ya. Lalu ia memegang tangan kanannya dan membantu dia berdiri. Seketika itu kuatlah kakinya dan mata kaki orang itu. Jadi dia bisa berjalan. Jadi dia bisa menerima mukjizat. Oke. Dalam nats ini kita bisa simpulkan bahwa si orang yang lumpuh sejak lahir ini dia percaya aja gitu. Nah, dia happy banget, dia sorak-sorai, dia lompat-lompat, dia menari-nari gitu. Dan orang di sekelilingnya juga happy melihat itu. Nah, ternyata kita masuk ke Kisah Rasul 4 ya, yang kakak mau sharing. Ternyata ini yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes ini menjadi sebuah masalah oleh orang-orang Saduki, oleh orang-orang ahli-ahli Taurat gitu. Terus dia bingung, kok bisa ya gitu. Si mereka ini membuat ini menjadi sebuah masalah gitu. Sedangkan si Petrus dan Yohanes dia lurus-lurus aja. Dia
dia benar-benar nggak ada maksud apa-apa, tidak mencuri kemuliaan Tuhan karena memang mereka adalah orang yang dengar-dengaran dengan Tuhan dan murid Tuhan Yesus gitu. Nah, setelah itu kita lanjut ya. Nih yang tadi kakak bilang, yang mereka jadi masalah. Nih, terus yang ada di benak mereka saat itu, atau yang di benak kita lah yang membaca gitu. Waduh, gimana ya, kita udah jadi perpanjangan tangan Tuhan, tetapi kok aku menerima resiko gitu, yang ada malah ditahan sama disidang. Tuhan, aku udah jadi perpanjangan tangan Tuhan loh ini, tapi aku ditahan sama disidang gitu. Kalau kita misalnya pada saat itu. Tetapi mereka nggak kayak gitu. Mereka coba, oh ya udah let it flow aja gitu. Dan mereka yakin bahwa mereka sudah melakukan hal yang benar, maka Tuhan akan di pihak mereka gitu. Nah, ketika kita mundur lagi ya, ketika mereka melakukan mukjizat gitu, menjadi perpanjangan Tuhan untuk melakukan mukjizat, ternyata ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, mereka ditahan dan disidang gitu, mereka disergap gitu. Yang kedua adalah orang-orang yang di sekitar mereka itu menjadi percaya gitu. Saat memberitakan tentang kebenaran, Roh Kudus bekerja di antara mereka, mereka itu kerumunan orang banyak, dan membuat orang percaya tentang apa yang diajarkan oleh Yohanes dan Petrus. Alkitab catat itu kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Berarti kita bisa katakan itu lebih dari 5.000 karena pada saat itu nggak mungkin laki-laki doang di sana gitu kan. Pasti ada anaknya, pasti ada istrinya, pasti ada siapa lah gitu. Pokoknya ada perempuan, ada laki-laki, dan ada anak-anak. Nah, setelah itu ini kan ada dua hal yang terjadi. Nah, kita baca ya, aku tulis nats Alkitabnya. Tapi aku bisa rangkumkan gini. Dari ayat 5 sampai ayat 12 itu terjadi perbincangan gitu, perbincangan antara orang-orang Yahudi serta tua-tua ahli Taurat gitu, terus sama orang-orang Saduki, terus sama si Petrus dan Yohanes. Dari perbincangan itu aku simpulkan gini, Roh Kudus membuat mereka ini adalah si dua orang tadi ya, si Petrus dan Yohanes, mereka menjadi berani untuk menghadapi para pemimpin-pemimpin serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat gitu. Kita baca satu-satu ya. Nah, terus ayat yang tadi ayat 5, pada keesokan harinya pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Nah, mereka tadi disidang. Ayat 6, dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain termasuk keturunan imam besar. Jadi banyak banget dong di pengadilan itu gitu. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu gitu. Jadi mereka merasa aneh gitu. Kok mereka yang tidak berpendidikan, mereka yang nggak sekolah, mereka yang istilahnya kayak ya biasa-biasa aja lah gitu. Kok dia bisa kayak gini gitu. Sedangkan mereka itu para ahli-ahli, kalau ahli-ahli berarti sekolah dong. Para orang-orang Saduki tadi aku bilang, orang Saduki itu kayak orang yang kaya-kaya gitulah. Kok kita nggak bisa gitu. Terus mereka jawab gini, mereka jawab dengan dipenuhi Roh Kudus gitu. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan. Jadi dia kayak bilang ini, orang yang lu udah salibin itu loh yang nyembuhin gitu. Tetapi yang telah dibangkitkan Allah di antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah ya orang ini itu yang si lumpuh tadi ya, berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu gitu. Jadi Petrus ini mencoba menyadarkan mereka, orang yang udah lu sakitin itu ini loh yang nyembuhin gitu. Terus ayat 12 ya, kita lompat. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sedangkan sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia oleh kita untuk kita dapat diselamatkan gitu. Jadi dia selalu memberi pengertian bahwa karena Tuhan Yesus nih gitu. Nah,
kalau seandainya kita dalam posisi itu, kita dalam posisi yang dalam tekanan gitu. Ih, gue udah ngelakuin kebenaran, tapi gue ini nih, disalahin nih. Itu kemungkinan kita sebagai Tuhan, sebagai manusia, kalau tidak punya Roh Kudus dalam hidup kita, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita udah pasti ngamuk gitu. Udah kayak, wah gila kali ya gitu. Tapi mereka enggak gitu, karena mereka udah punya Roh Kudus dalam hati mereka. Mereka sudah mengandalkan Tuhan, Roh Kudus sepenuhnya dalam diri mereka. Mereka cuman kayak ya udah, Tuhan pasti atur gitu. Dan Tuhan pasti bela mereka. Kita lanjut ya. Terus nih, ini istilahnya kalau seandainya di dalam Mahkamah Agung tadi kayak gini nih. Orang udah marah-marah ya kan. Terus mereka dua kayak slow aja gitu. Mereka kayak slow aja gitu. Tuhan pasti di pihak kita gitu. Nah, di sini ada kutipan bilang, mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka. Jadi sidang itu bilang kayak, aduh nggak ada nih cara untuk bikin mereka salah gitu. Dan sebenarnya mereka menghukum mereka takut karena orang banyak memuliakan nama Tuhan. Kan tadi aku bilang, kita bilang bahwa banyak orang percaya karena Roh Kudus memberkati mereka waktu speech gitu, waktu melakukan mukjizat dan orang-orang percaya gitu. Nah, jadi si mereka yang orang pengadilan ini, yang orang-orang para tua-tua dan para ahli-ahli ini kan mereka jadi kayak kalang kabut gitu. Kayak nggak mungkin nih gue hukum ya, kalau seandainya gue hukum berarti kita berhadapan sama masa gitu. Nah, sebegitunya Tuhan bikin keadaan supaya yang dilindunginya, yang percaya sama mereka itu tetap dalam posisi yang terlindungi gitu. Nah, kita lanjut lagi. Ayat 14, kakak baca cepat ya. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membatahnya, yang orang lumpuh tadi. Ayat 15, dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka. Ini yang para ahli-ahli Taurat tadi. Dan berkata, tindakan apa yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini, sebab telah nyata kepada mereka semua penduduk Yerusalem, bahwa mereka telah mengadakan mukjizat itu yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Kalau zaman sekarang ini ya, udah tersebar di media sosial, dan lu nggak mungkin nyangkal gitu. Terus ayat 17, tetapi supaya hal itu jangan makin luas, tersiarlah di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka. Ini mereka udah mulai jahat lagi. Supaya mereka jangan berbicara lagi di depan siapapun dengan nama itu. Jadi mereka membuat benteng supaya harus di stop nih. Nggak boleh nih nama Yesus itu disebarkan gitu. Kalau seandainya nama Yesus disebarkan, mereka nggak punya kuasa lagi. Mereka nggak punya power lagi untuk dipuji-puji, disembah-sembah oleh masyarakat yang tidak tahu tentang kebenaran gitu, karena mereka si para ahli Taurat ini menganggap diri mereka bahwa orang benar gitu, dan gak ada satupun yang boleh mengambil istilah itu quote and quote untuk orang lain gitu. Dan ayat 18 bilang ini, setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus gitu. Terus apa ya kira-kira yang dilakukan sama Petrus gitu? Kalau seandainya di posisi kita gini, misalnya aku nih, Yesus jangan kayak gitu lagi ya gitu. Mungkin kalau seandainya aku saat itu tidak mengandalkan Roh Kudus, aku akan bilang, ya udahlah daripada gue mati gitu kan. Ya udahlah kalau daripada gue kenapa-napa atau gue di penjara gitu. Udahlah gue ikutin aja gitu. Tapi ternyata nggak seperti itu si Petrus sama Yohanes gitu. Sekali lagi kakak tekanin, mereka tidak seperti itu. Kita baca lanjutin lagi ya. Ayat 19 bilang kayak gini. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab kepada mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Dia kayak challenge balik gitu. Ya udah deh terserah lo mau ikutin kata Tuhan apa kata lu gitu. Jadi mereka jadi bingung nih gitu kan. Terus ayat 20 bilang gini, sebab tidak mungkin bagi kita untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi pada akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubungan dengan apa yang telah terjadi.
Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya gitu. Jadi dalam keadaan ini, jadi dalam nats ini kita bisa baca kalau seandainya kita tarik dalam kehidupan kita gitu kan, kalau kita pegang Tuhan, kalau kita tetap andalkan Roh Kudus dalam segala situasi, seolah-olah situasi itu akan menjadi sangat berat gitu. Dan pilihannya adalah kita mau dengar apa kata Tuhan, kita tetap mau dengar andalkan Roh Kudus, kita mau tetap andalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, atau kita menggunakan pikiran kita. Gitu. Pikiran kita sendiri gitu kayak aduh nggak mungkin gitu. Yang mana yang kita pilih gitu. Tapi kalau kita belajar dari sini, lebih baik kita mendengarkan, bukan lebih baik, harus kita mendengarkan apa yang mendengarkan dan mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita agar kita tidak celaka. Contohnya kayak gini. Misalnya, aku tadi dibuat rugi nih oleh misalnya siapa ya, Bang Edu lah gitu. Bang Edu udah jahat sama aku gitu, udah jahat banget gitu. Terus aku gemes kan, kalau seandainya aku sebagai manusia tidak mengandalkan Roh Kudus, aku akan serang balik dia nih. Wah gila lo nggak bisa kayak gini gitu. Tapi ketika Tuhan melihat yang tadinya Tuhan kasihan sama kakak, jadi nggak kasihan lagi gitu. Jadi kasihannya sama Bang Edu gitu. Tadi maunya kalau kakak dengar-dengaran sama Tuhan, yang ada Tuhan Yesus bilang, sabar ya Jess, aku nanti yang urus si Bang Edu gitu. Tapi kan aku nggak sabar dan aku nggak mau denger-dengeran sama Tuhan gitu kan. Yang ada Tuhan malah kasihan sama Bang Edu karena aku udah jahatin dia gitu. Nah, kita nggak mau kayak gitu. Nah, kita mau tetap andalkan Tuhan dalam hidup kita, dalam arti kata kayak ya udah nggak apa-apa deh, legowo gitu. Nanti Tuhan yang akan protect kita di segala kondisi. Nah, sekarang kakak mau bukan tanya balik, kakak mau kasih statement bahwa apapun dan bagaimanapun keadaan kita gitu, apalagi kita melakukan hal yang baik, apalagi kita sudah melakukan hal yang telah Tuhan kasih ke kita, dan kita suatu saat akan diizinkan Tuhan untuk melalui hal-hal yang seperti si Petrus dan Yohanes gitu. Kita di-challenge sama orang gak suka sama kita gitu. Seolah-olah kita kayak sok powerful gitu. Tapi sebenarnya enggak, kita cuma ngejalanin apa kata Tuhan gitu. Terus kita diperhadapkan sama kondisi yang sangat sulit. Gitu kan. Tapi kalau seandainya kita tidak mengandalkan Tuhan, maka celakalah kita. Jelas kita celaka. Nggak sekarang, tapi nanti mungkin. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, seolah-olah kita diperhadapkan dalam keadaan yang sangat sulit. Tapi dengar, adik-adik, di depan Tuhan tetap akan tolong kita dan Tuhan tetap akan Tuhan pasti jamin kita akan selamat dan tidak akan kekurangan suatu apapun gitu. Jadi kakak mau ajak adik-adik sekalian, mau ajak teman-teman semuanya, tetap kita mengandalkan Roh Kudus dan tetap mengandalkan Tuhan gitu. Dengan cara seperti apa gitu kita mengandalkan Tuhan. Kita dekat sama dia, kita bikin dia happy gitu. Kan nggak mungkin kan, misalnya ibaratnya gini, kita mau deket sama mama gitu. Mau deket banget lah, selain dia ibu kita yang lahirin kita, deket secara fisik gitu kan. Tapi kita mau lebih dekat lagi sama dia. Kita harus bikin dia happy. Jadi ketika apapun yang kita minta, apapun yang kita tanya, apapun sesuatu yang kita kita minta lah gitu. Pasti kalau kita nggak bikin mama kita happy, dia nggak mungkin mau gitu. Iya, lu anak gue, tapi lu nggak pernah bikin gue happy. Ntar dulu deh, gitu. Lu jalan sendiri deh, gitu. Tapi kalau seandainya kita bikin mama kita happy, pasti dia akan tolong kita gitu. Sama halnya dengan Tuhan lah. Ketika kita membuat dia happy, ketika kita sanjung dia pasti protect kita gitu. Dan pasti kita sudah mengandalkan Tuhan. Gitu adik-adik sharing kakak hari ini. Kita ajak teman-teman, adik-adik semuanya supaya kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita seperti yang dilakukan Petrus dan Yohanes gitu. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan sukar kah, dalam keadaan happy kah, dalam kita menjalankan firman Tuhan kah gitu. Terima kasih teman-teman. Kakak balikin ke Bang Edu ya. Oke. Ada yang mau nanya nggak? Boleh gitu nggak, Kak?
Siapa tahu mau sharing teman-teman? Gak ada ya? Fanya? Gak ada. Oke, mari kita siapkan hati kita. Kita mau tutup ibadah kita dalam doa. Sebelumnya kita angkat puji-pujian kita, penyembahan kita. Satu lagu nanti akan ditutup oleh Kak Jessica lagi. Oke. Kita angkat pujian kita, lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenaslah Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenaslah Kau Allahku. Ku tenaslah Kau Allahku. Ku tenaslah Kau Allahku. Teman-teman, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini kami sudah sharing tentang bagaimana kami harus tetap mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami tetap harus mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, agar bagaimanapun situasi yang kami hadapi, kami bisa tetap aman dalam lindungan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami mungkin sukar untuk menghadapi ke depannya, tapi kami percaya kami punya Allah yang hebat, kami percaya kami punya Allah yang mampu membantu kami untuk segala kondisi dan bisa menjamin kami akan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan, biarlah firman, biarlah sharing hari ini itu bisa berbuah manis dalam hati kami, dalam kehidupan kami, dan bisa memberi dampak yang baik dalam lingkungan kami. Berkati setiap adik-adik kami yang hadir di sini Tuhan, tutup bungkus dalam setiap pergaulan mereka, pendidikan mereka, agar mereka bisa menjadi anak-anak yang luar biasa dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai hari ini. Biar kiranya minggu depan kami bisa hadir dengan lebih on fire lagi. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik, kita sudah selesai. Sampai minggu depan ya. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Jessica. Sampai ketemu lagi. Bless, Gabriel, Alexa, Fahnya, Karen, Joshua, Jenny, Grace.